Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak-anak kelas 4, 5, dan 6? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab terhadap orang tua. Aku membantu orang tua. Anak-anak, membantu orang tua itu adalah salah satu bentuk perbuatan baik kita terhadap orang tua. Sebelumnya kita simak dulu kisah dari Kilab bin Umayyah, sahabat dari Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat kisah muslim, kisah tentang Kilab bin Umayyah dan baktinya kepada orang tua. Seorang laki-laki bernama Kilab bin Umayyah bin Askar. Dia memiliki ayah dan ibu yang sudah tua. Dia menyiapkan susu untuk keduanya tiap pagi dan petang hari. Kemudian datanglah dua orang menemui Kilab. Mereka membujuknya untuk pergi berperang. Ternyata Kilab tertarik dengan ajakan tersebut. Lalu dia membeli seorang hamba sahaya untuk menggantikannya mengasuh kedua orang tuanya. Setelah itu, Kilab pun pergi berjihad. Suatu malam, hamba sahaya tersebut datang dan membawa gelas jatah susu petang hari kepada ibu dan bapak Kilab. Ketika keduanya sedang tidur, dia menunggu sesaat dan tidak membangunkannya, lalu pergi. Di tengah malam, keduanya terbangun dalam keadaan lapar. Bapak Kilab berkata, "Dua orang telah memohon kepada Kilab dengan kitabullah. Keduanya telah bersalah dan merugi. Kamu meninggalkan bapakmu yang kedua tangannya bergetar, dan ibumu tidak bisa minum dengan nikmat. Jika merpati itu bersuara di lembah Waj karena telur-telurnya, keduanya mengingat Kilab. Dia didatangi oleh dua orang yang membujuknya. Wahai hamba-hamba Allah, sungguh keduanya telah durhaka dan merugi. Aku memanggilnya, lalu dia berpaling dengan menolak. Maka dia tidak berbuat yang benar. Sesungguhnya, ketika kamu mencari pahala selain dari berbakti kepadaku, hal itu seperti pencari air yang memburu fata morgana. Apakah ada kebaikan setelah menyanyiakan kedua orang tua? Demi bapak Kilab, perbuatannya tidak dibenarkan." Jika ada orang luar Madinah yang datang ke kota Madinah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang berita-berita dan keadaan mereka. Umar bertanya kepada salah seorang yang datang, "Dari mana?" Orang itu menjawab, "Dari Taif." Umar bertanya, "Ada berita apa?" Orang itu menjawab, "Aku melihat seorang laki-laki berkata, laki-laki ini menyebut ucapan bapak Kilab di atas." Umar menangis dan berkata, "Sungguh, Kilab mengambil langkah yang keliru." Kemudian bapak Kilab, Umayyah bin Askar, dengan penuntunnya menemui Umar yang sedang di masjid. Dia mengatakan, "Aku dicela, kamu telah mencelaku tiada batas, dan kamu tidak tahu penderitaan yang kurasakan. Jika kamu mencelaku, maka kembalikanlah Kilab manakala dia berangkat ke Irak. Pemuda mulia dalam kesulitan dan kemudahan, kokoh dan tangguh pada hari pertempuran. Tidak, demi bapakku, cintaku kepadamu tidaklah usang. Begitu pula harapanku dan kerinduan kepadamu. Seandainya kerinduan yang mendalam membelah hati, niscaya hatiku telah terbelah karena kerinduan kepadanya. Aku akan mengadukan Al-Faruq," maksudnya Umar bin Khattab, "kepada Tuhannya yang telah menggiring jemaah haji ke tanah berbatu hitam. Aku berdoa kepada Allah dengan berharap pahala darinya di lembah Akshabain sampai air hujan mengalirinya. Sesungguhnya Al-Faruq tidak memanggil Kilab untuk pulang kepada kedua orang tua yang sedang kebingungan." Umar menangis. Lalu beliau menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari agar memulangkan Kilab ke Madinah. Abu Musa berkata kepada Kilab, "Temuilah Amirul Mukminin Umar bin Khattab." Kilab menjawab, "Aku tidak melakukan kesalahan, tidak pula melindungi orang yang bersalah." Abu Musa berkata, "Pergilah." Kilab pulang ke Madinah. Ketika Umar bertemu dengannya, beliau mengatakan, "Sejauh mana kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu?" Kilab menjawab,
Aku mementingkannya dengan mencukupinya kebutuhannya. Jika aku hendak memerah susu untuknya, maka aku membeli onta betina yang paling gemuk, paling sehat, dan paling banyak susunya. Aku mencuci puting susu onta itu, dan barulah aku memerah susunya, lalu menghidangkannya kepada mereka. Umar mengutus orang untuk menjemput bapaknya. Bapak Kilab datang dengan tertatih-tatih dan menunduk. Umar bertanya kepadanya, "Apa kabarmu, wahai Abu Kilab?" Dia menjawab, "Seperti yang Anda lihat, wahai Amirul Mukminin." Umar bertanya, "Apakah kamu ada keperluan?" Dia menjawab, "Aku ingin melihat Kilab. Aku ingin mencium dan memeluknya sebelum aku mati." Umar menangis dan berkata, "Keinginanmu akan tercapai insya Allah." Kemudian Umar memerintahkan Kilab agar memerah susu onta untuk bapaknya seperti yang biasa dia lakukan. Umar menyodorkan gelas susu itu kepada Bapak Kilab sambil berkata, "Minumlah ini, wahai Bapak Kilab." Ketika Bapak Kilab mendekatkan gelas ke mulutnya, dia berkata, "Demi Allah, aku mencium bau kedua tangan Kilab." Umar mengatakan, "Ini Kilab, dia ada di sini. Kami yang menyuruhnya pulang." Bapak Kilab menangis dan Umar bersama orang-orang yang hadir juga menangis. Mereka berkata, "Wahai Kilab, temani kedua orang tuamu." Maka Kilab tidak pernah lagi meninggalkan mereka sampai wafat. Demikian kisah singkat ini. Semoga memberikan manfaat. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apakah kalian sudah menonton video tadi? Alhamdulillah. Pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari video tadi? Betul. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Kilab bin Umayyah, yang pertama, ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tentang tanggung jawab seorang anak pada orang tua. Yang kedua, ketaatan dan kesabaran anak kepada orang tuanya dalam keadaan suka maupun duka. Dan yang ketiga, pengorbanan dalam menjaga orang tua yang insya Allah balasannya adalah surga. Masya Allah. Anak-anak, tanggung jawab terhadap orang tua memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, yang pertama, bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah amal yang paling utama. Dari Abdullah bin Mas'ud katanya, aku bertanya kepada Nabi SAW, amal-amal yang paling utama dan dicintai Allah. Nabi SAW menjawab, yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, sholat tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Fathul Bari. Kemudian keutamaan berbakti kepada kedua orang tua yang kedua adalah bahwa ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Dalam hadis disebutkan ridho Allah tergantung kepada keridhoan orang tua dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Hibban. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah bahwa berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Kemudian yang keempat, bahwa berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Dan yang terakhir, yang kelima adalah manfaat dari berbakti kepada orang tua, yaitu dimasukkan ke dalam jannah atau surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, demikian keutamaan-keutamaan dari bertanggung jawab kepada orang tua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Anak-anak, tanggung jawab kepada orang tua bukan sekedar menjaga dan berbuat baik saja. Namun, tanggung jawab kepada orang tua juga bisa berupa kegiatan membantu orang tua dalam meringankan pekerjaan-pekerjaannya. Seperti yang pertama, membersihkan dan merapikan kamar tidur.
Kemudian yang kedua, mencuci pakaian ataupun peralatan makan kita. Yang ketiga, menyapu rumah. Yang keempat, menjaga adik dan lain-lain. Nah, masya Allah anak-anak, jika kita semua bisa melaksanakan itu semua, berarti kita sudah membantu orang tua. Demikian anak-anak, kewajiban kita terhadap orang tua. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kekuatan untuk bisa membantu kedua orang tua kita, agar kita disayang oleh orang tua kita dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja materi tanggung jawab kepada orang tua pada hari ini. Ustaz Omar, tidak ada kesalahan. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.